Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Rifki Suhaji, SMN, MM, CPS, CPH, CEP. Perkenalkan, nama saya Maria Yolania Sanu, NIM 2023-110036. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya, Prodi Manajemen semester 4 kelas A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mata kuliah studi kelayakan bisnis yang berjudul Pemahaman terhadap konsep utama aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Langsung saja kita masuk pada materi. Pertama-tama perlu kita ketahui terkait pemahaman aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Aspek keuangan ini sangat penting dalam menentukan apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak. Pendahuluannya, yang pertama, studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini dapat membantu menilai apakah suatu bisnis atau usaha layak secara finansial. Yang kedua, aspek keuangan sangat krusial dalam pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, pengelolaan biaya, modal, dan arus kas yang baik itu sangat penting dalam pencapaian profitabilitas dari suatu usaha. Yang berikutnya adalah jenis biaya dalam perusahaan. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah meskipun produksi terjadi naik dan turun. Contohnya, biaya sewa, biaya gaji, dan biaya penyusutan. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel ini biasanya berubah sesuai volume produksi. Contohnya, biaya bahan baku, biaya produksi, dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini adalah biaya kombinasi dari biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya biaya listrik dan biaya tetap tambahan lainnya. Yang keempat adalah biaya tersembunyi. Biaya tersembunyi ini biasanya tidak terlihat secara langsung tetapi berdampak bagi suatu usaha atau perusahaan. Contohnya biaya pergantian pegawai. Kita masuk pada menghitung biaya modal. Yang pertama adalah modal sendiri. Modal sendiri ini biasanya bersumber dari pemilik bisnis itu sendiri. Ya, contohnya seperti saham dan laba ditahan. Yang kedua adalah modal pinjaman. Modal pinjaman ini biasanya berasal dari utang, bank, obligasi, dan investor luar. Yang ketiga adalah biaya rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Yang biasa disebut sebagai indikator biaya modal ini biasanya digunakan untuk menghitung biaya atau biaya kombinasi dari modal yang dimiliki. Yang berikutnya kita masuk pada rumus perhitungan biaya rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Jadi biaya rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital adalah rata-rata biaya modal berdasarkan proporsi utang dan ekuiditas. Rumusnya adalah biaya rata-rata tertimbang sama dengan E per V dikali RE tambah D per V dikali RD dikalikan 1 kurang TC. Di mana E adalah ekuiditas, D adalah utang, RE adalah biaya ekuiditas, RD adalah biaya utang, dan TC adalah pajak. Yang berikut adalah kita masuk pada alternatif sumber dana. Kita masuk pada alternatif sumber dana. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri ini biasanya tidak memiliki kewajiban pengembalian tetapi mengurangi kontrol pemilik. Yang kedua adalah biaya modal eksternal. Modal eksternal ini bisa dari pinjaman, investor, atau crowdfunding. Nah, dari masing-masing sumber ini biasanya itu memiliki resiko dan keuntungannya masing-masing.
Kita masuk pada keputusan investasi versus pembelanjaan. Investasi butuh pendanaan yang tepat. Keputusan investasi yang menyangkut pembelanjaan aset untuk pertumbuhan bisnis. Keputusan investasi yang menentukan cara mendanai investasi tersebut. Yang berikut arus kas harus seimbang untuk operasional. Nah, keseimbangan antara investasi dan pembelanjaan itu sangat penting agar perusahaan tetap stabil. Kita masuk pada metode analisis investasi. Ada beberapa metode. Yang pertama adalah net present value atau NPV, adalah menghitung nilai dari investasi. Yang kedua adalah internal rate of return atau IRR, adalah mengukur tingkat keuntungan investasi. Yang ketiga adalah payback period, adalah menghitung waktu pengembalian investasi. Yang keempat ada profitability index, adalah menilai kelayakan proyek berdasarkan rasio manfaat terhadap biaya. Yang berikutnya kita masuk pada studi kasus keputusan investasi. Studi kasus keputusan investasi. Misalnya perusahaan ingin membeli mesin senilai 500 juta. Nah, dari pembelian mesin ini dapat menghasilkan uang senilai 200 juta per tahunnya. Nah, analisis itu menunjukkan investasinya layak. Nah, untuk menentukan apakah investasi ini layak dilakukan, kita dapat menggunakan metode analisis investasi, yaitu net present value atau NPV dan IRR atau internal rate of return. Nah, ketika kita menggunakan metode ini, kita dapat mengetahui apakah investasi ini layak dilakukan atau tidak. Tantangan manajemen keuangan. Yang pertama adalah risiko pasar dan ekonomi. Apabila ada inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi bisnis. Yang kedua adalah kesulitan mengendalikan biaya. Apabila tidak ada strategi yang baik dalam mengelola operasional suatu perusahaan, maka suatu perusahaan tersebut akan kesulitan dalam mengendalikan biaya. Yang ketiga, kebutuhan modal ekspansi. Kebutuhan modal ekspansi bisa menjadi tantangan apabila tidak ada perencanaan yang matang. Strategi keuangan yang efektif. Yang pertama adalah optimalkan modal dengan investasi yang menghasilkan keuntungan lebih tinggi. Yang kedua, minimalkan biaya modal dengan cara mencari sumber pendanaan yang lebih murah. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa bisnis berjalan secara efisien. Yang berikut kita masuk pada pentingnya manajemen keuangan. Yang pertama adalah memastikan perusahaan menggunakan sumber daya dengan efisien. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas operasional dan menghindari pemborosan. Yang ketiga adalah mengurangi risiko kebangkrutan dengan strategi pengelolaan keuangan yang baik. Yang berikutnya kita masuk pada evaluasi keuangan dalam bisnis. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan analisis laporan keuangan secara berkala. Yang kedua adalah menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan. Yang ketiga adalah mempersiapkan strategi keuangan jangka panjang untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, pemahaman biaya, modal, investasi itu sangat penting bagi suatu perusahaan. Yang kedua, pengelolaan keuangan itu dapat meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis. Yang ketiga adalah arus kas dan biaya modal harus dikelola dengan seimbang agar perusahaan tetap stabil. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, silakan ketik di kolom komentar atau bisa juga tanyakan langsung dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.